karena kupingnya tak lipat, jadi kalau telinga tak Mm-mm. lipat ke depan. Nah, itu orangnya itu kupingnya ngelipat ke depan. Kalau Ya, tuyulnya kupingnya dilipat, si yang ah, punya majikannya itu juga kupingnya kelipat. kalau jari kita kan 5 ya Mbak ya. Heeh. Jari dia tuh cuma 3. Ini Mm-mm. katanya di kampung kita ini lagi rame, banyak uang hilang gitu. Oke. Nah, di situ mereka mau bahas-bahas itu, aku nggak respect dong, karena aku ngerasa aku nggak bisa apa-apa gitu. Mm-mm. Aku punya kelebihan tapi nggak untuk itu gitu kan. Secara tidak sengaja, Mm. setelah mereka bicara itu, si pengambil uang ini, ini anak-anak bocah ini Mm-mm. kelihatan di depanku itu Mbak. Dan yang paling jelas aku lihat itu, aduh merinding aku. Itu kalau jari kita kan 5 ya Mbak ya. Heeh. Jari dia tuh cuma 3. Oke, kayak alien Jadi ya. ya gitu. Mm. Jari dia cuma 3 dan kelihatan ngecek sekali dia. Nah, Mm. gitu. Jadi tangannya di belakang. Dia Mm. ketawa, lompat-lompat itu. Mm. Oh ini, aku mikirnya begitu karena Mm. nggak secara tidak langsung aku, apakah ini apa bukan yang dibicarakan gitu loh. Mm. Nah, dan ternyata waktu aku diajarin sama omku itu kan, dia juga punya anak buah lagi tuh. Mm. Ada murid-muridnya dia yang juga sama belajar kayak aku. Otomatis aku kenal dong, jadi dekat sama ada 4 orang itu Mbak. Mm. Aku, terus 3 orang lagi temanku itu. Nah itu udah ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah, dan aku masih SMA, ada satu lagi yang masih SMA juga. Mm. Nah di situ karena warga ini ngerasa, wah nggak beres ini kalau kayak gini terus, bahaya gitu. Masa uang sekarang carinya susah tapi hilangnya gampang gitu. Mm. Nah aku ngobrol sama temanku yang 3 ini, ada solusi nggak gitu. Mm. Solusinya ya gimana kalau kita buat belajar gitu. Maksudnya tujuannya kan buat ngebantu orang lain gitu ya Betul. Mbak. Mm. Nah tujuannya untuk itu, nah ada case seperti ini, akhirnya kita berempat sepakat nih buat ya udah coba kita bantu nih gitu. Kita bantu berempat ini untuk nangkep itu gitu. Nangkep sesosok makhluk itu. Ya Ya. terus sekali. Dan karena saya udah melihat apakah ini, dan teman saya juga mengiyakan ya itu. Mm. Nah kita sama-sama sepakat gimana nih caranya nangkap gitu. Mm. Jadi kita persiapkan mainannya apa yang dia suka gitu kan. Mm. Mungkin aku nggak bisa ngejelaskan di situ apa aja yang buat narik dia, karena itu aku sudah janji nggak Oke. boleh menceritakan itu. Takut Intinya ditiru ya. Dicoba-coba. jadi itu nanti penjelasannya di belakang, kenapa nggak tak jelaskan di situ gitu. Oke. Siap. Nah jadi udah tak siapkan semuanya, kita tarik tuh dia. Mm. Nah cuman kita tarik, dia berhenti di tengah jalan. Nah temanku ini ngomong sama warga di situ kan,
ini seandainya ketangkep, ya sudah, jangan diperbesar ceritanya, terus jangan diramaikan, tak tangkep, tak ambil, tak kembalikan saja gitu. Yang penting sudah nggak ada acara kehilangan uang lagi gitu. Nah, temanku bilang begitu, kalau bapak semuanya sepakat, kita lanjut. Tapi kalau enggak, kita nggak mau. Mungkin dia ada bisikan dari yang lain mungkin ya Mbak ya. Jadi untuk mencari kejelasannya itu dulu, kesepakatannya bagaimana ini, gitu. Nah, setelah dibicarakan itu, dengan kesepakatan seperti itu, ternyata warga oke. Artinya, udah, ya udah tangkap aja. Nanti terserah Mas mau dibawa kemana, kita nggak meramaikan ini, kita diam. Yang penting kampung kita aman, gitu. Nah, setelah sepakat semuanya, kita berusaha ngambil itu Mbak. Kita tarik pelan-pelan, dan akhirnya ketangkap. Dan itu ketika kita belum tangkap itu, tingginya itu kurang lebih sekitar 60 cm ya Mbak. Bisa dibayangin nggak? 60 Tinggi anaknya itu 60 cm. Oke, nggak nyampe semeter ya? Nggak nyampe. Oke. 60 cm itu. Dia waktu belum ketangkap itu segitu tingginya. Nah, kita tarik, kita ajak main sama dia. Tak tarik, ketangkap. Setelah ketangkap itu cuman segede ya tangannya sampean, ya itu segede itu, cuman kelihatan kepalanya gitu. Untuk badannya kayak apa tuh Mas? Badannya kecil, utuh. Kayak badannya utuh, kecil, bayi atau balita gitu? Nggak pakai baju kan? Balita. Nggak, jadi balita, perutnya buncit. Nah, terus mukanya sama seperti yang aku lihat waktu aku di rumah. Ya kan, dia berpindah gitu. Aduh, jangan bilang tuyul jarinya yang sama 3 ya kan? Itu jelas banget, jadi kepegang, oh ini ya gitu. Akhirnya warga nggak kelihatan itu, udah kena belum Mas? Akhirnya sama teman saya itu tak masukin ke botol. Jadi artinya botol ini udah kita kasih ini dulu ya Mbak, kasih doa dulu agar bisa buat nyimpan itu gitu. Karena kalau botol sembarangan kita buat nyimpan nggak bisa gitu kan. Itu botol apa tuh Mas? Aku dulu itu pakai botol apa ya, kayak botol mineral, air mineral gitu, yang nggak gede-gede banget sih, yang gede, yang 1,5 liter itu. Nah, tak kasih ke situ, itu udah didoain sama teman-teman, sama saya juga, udah disiapin, memang itu dipersiapkan untuk nempatin ini kalau ketangkap gitu. Dan ternyata beneran ketangkap itu, ketangkap, kita masukkan. Nah, si warga ini kan nggak percaya gitu, mana nggak ada kelihatan kok gitu. Karena nggak ngeliat. Nah, ya betul. Nah, setelah mereka kan nggak bisa lihat itu, nah si teman saya ini kan kebetulan dia orang berada tuh, HP-nya tuh udah ada kameranya Mbak. Kalau mau lihat ini, jadi secara dilihat, kalau dilihat secara langsung itu memang kosong. Tapi kalau dilihat pakai HP-nya dia, di foto, kelihatan isinya. Matanya kelihatan, mulutnya kelihatan. Jelas. Cuman sudah bentuk samar sih Mbak, nggak begitu jelas. Cuman badannya itu sudah nggak berbentuk, dia sudah dari kepala jelas, dada itu masih kelihatan, tangan kelihatan, cuman badan mulai perut ke bawah itu udah mulai kayak apa ya, kayak asap gitu. Nah, udah nggak bentuk itu, difotolah sama dia. Terus ada salah satu bapak itu minta fotonya.
nggak dikasih kan, karena janjinya kan memang nggak akan disebarkan gitu kan. Mm-mm. Nah, nggak dikasih sama teman saya itu, kan udah difoto, HP ditaruh nih Mbak. Mm-mm. Nah, HP ditaruh, nah kita pegang anak ini, tak jailin dulu nih Mbak. Mm. Kupingnya tak ikat, tangannya tak ikat gitu kan. Ada tuh kalau nggak salah sekitar 2 jaman itu tak Mm-mm. tahan di situ. Kita sama-sama tahan di situ karena terus kita nunggu dulu sambil rokok, sambil ngobrol Mm-mm. sama-sama. Itu posisi barang itu masih di depan itu, Mbak. Makhluk itu Mm. udah kita tangkap di depan dan udah tak ikat seperti Mm. itu. Dan warga itu ramai sekali sampai yang punya pun datang ke situ. Dan saya tahu Terus yang punya pemiliknya itu. ngaku atau gimana tuh Mas? Nah, pemiliknya itu datang ke situ kan. Nah, Warga ini masih bingung, siapa nih yang punya nih, siapa heeh. nih yang punya, masih ribut gitu. Heboh. Dia sampai nuduh ke orang dan sebenarnya bukan orang itu yang dituduh itu. Oh. Ah, itu aku tetap ngomong, udah nggak usah dicari yang punya gitu, ini Mm-mm. yang penting barangnya udah ketangkap gitu. Karena yang pemiliknya ini juga pura-pura jadi ini nyariin siapa yang punya gitu. Nggak ngaku ya. Ya nggak, cuman secara fisik kan aku udah kelihatan tuh Mbak, Mm-mm. karena kupingnya tak lipat, jadi kalau telinga tak Mm-mm. lipat ke depan. Mm-mm. Nah itu orang itu kupingnya ngelipat ke depan, ya sudah. Oh, bentar-bentar. Berarti kalau Ya, tuyulnya kupingnya dilipat, si yang ah, punya majikannya itu juga kupingnya kelipat. ya betul Oke. Tapi itu. yang punya Dan nggak ngeh ya? gimana? Yang punya nggak ngeh kalau kupingnya kelipat. Ya, dan Wah. untungnya warga di sekitar itu nggak ngeh kalau kupingnya ngelipat Hmm. tuh, karena aku juga nggak jelasin ke dia, ini tak ikat seperti ini, Mm-mm. kupingnya saya gini kan. Dan aku pun juga baru tahu di situ, oh ternyata begini tuh caranya gitu. Mm-mm. Caranya jadi kupingnya tak lipat ke depan satu, yang sebelah kiri, Mm-mm. tangan yang satu tak taruh di belakang, tak ikat. Itu sama dia begitu. Hmm, mungkin kalau misalnya kita langsung menghakimi tuyulnya mungkin ya, siapa tahu kan ada Mm-mm. orang yang nangkap terus kayak mencelakai si tuyul itu, mungkin majikannya juga ikut celaka nggak sih Mas? Ya nggak sih? Menurutku kok begitu, Mbak? Iya, Iya. menurutku sih iya. Oke. Jadi misalnya kupingnya kita lubangin, Mm-mm. mungkin si pemilik juga bakalan kesakitan di telinganya. Hmm, Gitu. gitu. Nah, setelah rame, nah itu waktu rame kan kita kan nggak fokus di HP dong. Mm-mm, mm-mm, Kita fokus nenangin, udah tenang aja. Yang mm-mm, penting udah ketangkap. Ini kita kembalikan nanti. Gitu. mm-mm, Artinya kembalikan itu bukan ke pemilik manusia ya. mm-mm, Jadi ke pemilik asalnya gitu. mm-mm, Dari mana dia ngambilnya itu. mm-mm. Langsung Nah, dibuang ya. rencana mau seperti itu, kita waktu nenangin warga ini, ada yang usil nih. Mm-mm, Satu warga ini masih muda. Dia kirim waktu dulu itu masih pakai infrared kalau nggak salah. Infrared, Bluetooth itu masih jarang. mm-mm. Masih rata-rata pakai infrared. Dikirimlah foto ini ke HP-nya dia Hmm, gitu. Tanpa kita tahu mm-mm. di situ kan, foto udah pindah ke tangannya dia, dicetak sama dia, diperbanyak itu Mbak. Hmm, Foto itu. Foto itu diperbanyak. Jadi dia itu kan di print tuh dulu, mm-mm, dia kebetulan orang itu kan dia bisnisnya percetakan gitu, mm-mm, kayak rental komputer gitu Mbak. mm-mm. Nah, dicetak sama dia itu sampai printernya kebakar Mbak. Padahal baru nyetak 5 lembar itu Mbak. Gara-gara nyetak foto itu. Ya, Wah, betul. gila. Kebakar, terus takut dia balik lagi Hmm, ke saya gitu.
balik lagi itu dalam waktu yang sama. Artinya ketika warga ini masih ramai, kita masih di situ, dia ngambil foto itu langsung lari ke rumahnya, kan dekat tuh karena masih di kampungnya dia. Dia nyetak itu kebakar. Nah, mulai dari itu kan kita tahu, waduh ini bahaya nih, gambar ini udah kepegang sama dia. Dan nah itu aku tahunya cuma 4 dulu, nggak tahu kalau itu sudah jadi 5 lembar. Akhirnya 4 ini tak ambil, tak bawa pulang, ya kan, tak simpan. Paginya diperbanyak sama dia. Ya Gitu. Nah, posisi yang ketangkap ini kita bawa nih ke rumah. Jadi di 4 teman kita ini, salah satunya itu ada rumahnya yang setuju buat nyimpan ini mau kemanain gitu kan. Kan bingung nih kita, karena ini barang ini mau dikemanain, siapa yang punya sebenarnya belum tahu gitu kan. Akhirnya dibawa ke rumah temanku itu, ya sudah ini tak bawa pulang, yang penting sudah ketangkap, semoga aman. Kita bawa pulang semuanya, kita sambil cari tahu apa ini si pemiliknya siapa gitu kan, masih ditahan. Akhirnya kita pulang, paginya diperbanyaklah sama orang-orang kampung itu, ditempel di situ, Ya di kampung. ampun. Biar apa? Nah itu makanya yang saya kesel itu, ya namanya manusia pasti mengingkari lah. Gitu. Manusia ya. Duh, aku mau jadi orang-orangan sawah aja, Mas. Nah keselnya kita itu di situ ketika itu ditempel. Bahkan aku tahu itu ketika itu kan aku kan masih sekolah toh Mbak, masih kelas 2 SMA, kelas 1 kelas 2 lah, lupa aku. Sampai temanku itu bawa koran, ini namanya siapa gitu, dan namaku di situ 4 orang itu termasuk aku tercantum di situ sama fotonya. Wow. Aduh. Wow. Iya Pak. Itu tahun berapa Mas? Dulu kan kalau koran itu kan in banget ya Mbak ya. Jadi setiap orang itu pasti beli koran itu, beli. Apalagi kalau misalnya ada berita yang lagi naik, pasti dicari itu korannya itu. Naik itu Mbak ke situ. Setelah naik, aku pegang korannya itu, tak bawa pulang. Jam 9 pagi itu masih Mbak. Jadi cepat. Nggak tahu itu dia prosesnya bagaimana, karena malam saya nangkep, pagi jam 9 pagi itu sudah ada koran terbit seperti itu. Nah, koran itu tak ambil, temanku yang masih SMA itu kebetulan satu sekolah itu sama saya, tak ajak bolos lah gitu. Akhirnya aku berdua itu bolos ke rumah teman saya yang sudah bekerja ini. Kebetulan dia kan kerjanya cuma di kebun, di sawah gitu, jadi didatengin kapan aja ada gitu. Tak bawalah koran ini, Pak, kok kayak gini gimana? Waduh, ciloko iki gitu, bahasa Jawanya gitu. Wis iki ora podo karo janjine sing diomong nih, ngoten. Jadi itu kan bingung kan kita, waduh bagaimana ini. Akhirnya kita datang ke kampungnya lagi. Tempelan itu sudah banyak. Pemilik ini siapa gitu. Yang memiliki ini harap datang ke tempat RW gitu. Aduh, ya kan nggak bakalan datang lah Mbak. Nggak bakal ngaku juga kan. Nah di situ udah mulai rame. Yang nempel itu kan Pak RT itu. Pak RT ini sakit Mbak, nggak bisa jalan. Gara-gara nempelin itu? Menurutku iya, karena dia tuh setelah nempelin itu terus jalan ngapain? Nah, Bapak ngapain gitu? Ya dia cerita, oh ini saya yang nyuruh memperbanyak, saya yang mau nempel ini segala macam. Kita bingung dong Mbak, gimana, karena itu pertama kalinya kita seperti itu gitu kan. Nah setelah itu diperbanyak, akhirnya kita sudah diambil aja semuanya, diambil.
tak pikir udah tenang ya, Mm-mm. udah tak ambilin semuanya koran. Ya udah, kalau namanya koran sih pasti nyebar udah kemana-mana Heeh. ya. Aku terus mikirnya kita sebisa mungkin ngamanin aja, jangan Mm-mm. sampai lebih lebar lagi, lebih luas lagi beritanya. Mm-mm. Nah itu sampai jam 12 siang kalau nggak salah itu saya muter-muter di kampungnya itu, Mm-mm. dan mereka, Pak RT udah bilang saya kapok mas, gitu. Saya nggak Mm-mm. ngingkar lagi, sampean sendiri yang bilang nggak bakalan nyebarin, tapi sampean seperti ini gitu. Mm-mm. Dan itu nggak bisa disembuhin sama anak-anak tuh, nggak bisa, tetap nggak bisa Mm. jalan dia. Sampai Nah lama. mikirnya ya nggak, ini siang kan, terus Mm-mm. akhirnya sudah Pak, kita belum bisa nyembuhin, Mm-mm. kita pulang dulu, kita mau urus ini dulu gitu. Mm-mm. Akhirnya kita pulang kan, mau ngurus ini mau dikemanain gitu. Mm-mm. Nah karena saking takutnya kita berempat itu kan, dari perjanjian awal yang seperti itu ternyata disebarluaskan, kita mutus ini 4 orang ini tidur di rumahnya yang buat nyimpan ini. Mm. Kita tidur di situ jam 10 malam. Mm-mm. Jam 10 malam itu eh, rumah itu rasanya kayak kena angin puting beliung Pak. Oke. Tapi barang rasanya itu kayak kita itu kelempar-lempar, pindah dari tempatnya nggak ada. Mm. Kena badai Anginnya ya. kencang. Kayak badai itu. Jadi itu, wah aku udah berdoa, ya Allah selamatkan saya belum nikah ya Allah. Itu kita semua berdoa, dan ternyata yang datang ini yang pemiliknya dia itu, Hah? pemiliknya yang sebenarnya. Manusianya atau Bukan. apanya nih mas? Nah, di alam lainnya. Jadi Oh. kalau seperti itu kan dia ada yang punya dulu Mbak. Hmm. Nah, jadi manusia itu kan biasanya membuat perjanjian dengan, Tuannya. ya, untuk Oke. meminta itu, dengan gantinya apa, akhirnya membuat kesepakatan, dan tuyul itu sudah dibawa gitu kan. Mm-mm. Nah, ini yang pemiliknya ini yang datang Mbak. Si tuannya. Aduh, Ya, terus gimana tuh mas? ya Gelut tuannya ya? itu dia datang, dia terbang di atas itu. Saya nggak bisa nyebutin bentuknya karena ya itu dia mintanya seperti itu. Jangan Mm-mm. pernah Mm. membicarakan. Oke. Ada ya, intinya dia makhluk halus, Heeh. dia ngedatengin dan minta penjelasan. Heeh. Janjimu tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan kemarin. Itu. Nah, ternyata temanku Oh. ini udah ketemu sama itu dulu waktu mau nangkap ini gitu. Hmm. Makanya ditanyain warga ini, Mm-mm. jangan sampai disebarluaskan gitu. Mm-mm. Nah, Karena udah ada ditangkap. kesepakatan sama si tuannya sendiri. Oke. Betul, ini anak saya, jangan dipermalukan gitu. Hmm. Nah, setelah itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa minta maaf aja. Mm-mm. Terus, wah diganggu. Kita semalaman itu sampai subuh jam 4 pagi. Itu baru dia hilang, ngeganggu kita. Nah, aku rasain itu kayak dikejar-kejar itu loh, Mbak. Oh. Jadi rasanya itu kayak sadar, Oh. tapi nggak sadar. Setengah sadar. Dan ya, dan rasanya itu kayak aku lari tuh tapi nggak ada ujungnya Mbak. Oh. Itu nggak tahu kenapa, entah. Jadi kayak aku lari dikejar sama dia, dan aku lari itu nggak ada ujungnya, dan jaraknya dekat terus, nggak Hmm. ketangkap tapi dekat terus gitu Mbak. Nggak tahu itu artinya apa, dan akhirnya sampai subuh kita selesai diganggu itu. Akhirnya memutuskan untuk mengembalikan itu. Ya sudah, kita kembalikan karena kita sudah ketemu pemiliknya kan. Mm-mm. Kita tahu pemiliknya ini tempatnya di sini. Mm-mm. Itu kalau
dari rumah saya di Temanggung itu jaraknya kurang lebih 3-4 jam lah nyampe ke tempat itu. Tak kembalikanlah dia ke sana gitu. Tak antar, ya kita naik motor berempat, pakai 2 motor ke tempat itu 4 jam. Sampai sana kita lepas dia, tak kembalikan. Artinya dia pun berjanji, maksudnya saya nggak akan ganggu keluarganya kalian berempat gitu. Tapi kalau orang lain ya jangan ganggu saya lagi gitu. Jadi meskipun saya tahu itu ada barang dan itu milik dia, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena itu sudah janjinya saya sama dia gitu. Itu akhirnya tak kembalikan, selesailah urusannya. Nah sepanjang itu. Wah, seru banget sih, tapi aduh, tuh manusia ya emang benar-benar. Itulah. Jadi ya mungkin kalau sedikit tips aja sih ya, kalau berurusan dengan makhluk seperti itu, kalau bisa jangan pernah membuat perjanjian yang sekiranya, kalau menurutku nggak usah lah perjanjian maupun dia menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan orang lain, kalau bisa jangan sih. Karena resikonya panjang. Betul. Dan belum tentu kita bisa mutus kesepakatan itu sendiri sih. Ya kan? Betul sekali. Bahkan mungkin nggak bakal bisa diputus. Itu salah satu jadi pelajaranku juga sih Mbak. Jadi ternyata seperti ini dunia di lainnya kita itu gitu. Tapi aku dapat makna juga dari ceritanya Mas Hanif. Kita itu yang bisa itu kan cuman jadi perantara manusia dan makhluk sana, ya nggak sih? Tapi kita juga nggak bisa menjamin nih Mas buat ngasih kesepakatan sama manusia kita sendiri, ya nggak sih? Ya, betul. Karena kita juga sebenarnya manusia biasa juga. Iya, dan kadang tuh kebanyakan manusia itu malah yang kesetanan kan Mas. Nah itu yang salah satu kelebihan manusia yang disalahgunakan sih. Itu benar. Oke, mungkin masih ada cerita lagi? Boleh, ada sih Mbak. Setelah itu sudah lebih ke ini lagi. Lebih menggunakan apa yang saya punya sih Mbak itu. Terima kasih. Oke, siap. Sama-sama Mbak. Ya. Oke guys, untuk kali ini ceritanya dari Mas Hanif. Mungkin Mas Hanif mau bakal cerita lagi di episode keduanya. Jadi nantikan terus video-video konten kita yang horor sama mistisnya, bakalan lebih seru lagi. Jadi tetap di nge-review mistis, obrolan ngeri berbau mistis.